setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek, SPD yang dikasihi Tuhan, salam. Kali ini kita dihantar oleh Suster Maria Sofia PRR dari Italia. Selamat mengikuti. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, katanya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, dan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu biasa ke-34. Gereja merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius melalui Injilnya hari ini
berbicara kepada kita tentang pengadilan terakhir pada akhir zaman. Matius mengisahkan bahwa pada akhir zaman, ketika Anak Manusia datang sebagai Raja, Ia akan memisahkan orang baik dari orang jahat. Mereka yang baik akan berada di sebelah kanan dan mereka yang jahat akan berada di sebelah kiri. Pemisahan yang dilakukan oleh Yesus bukan berdasarkan penilaian teologis, penilaian moral, kehebatan atau keinginan dan kekuasaannya sendiri. Tetapi pemisahan ini berdasarkan tindakan kasih dan kebaikan manusia itu sendiri. Pemisahan ini berdasarkan atas apa yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya sendiri. Ketika kita memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memperhatikan yang sakit, mengunjungi yang dipenjarakan, Yesus berkata, itu kita lakukan untuknya. Apapun yang kita lakukan untuk sesama, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ketika kita tidak memperhatikan sesama kita yang kecil, yang sakit, yang tidak diperhatikan, sesungguhnya kita telah melakukan itu untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk memandang wajah sesama kita dengan cinta Allah sendiri. Seperti Ia memandang kita dengan wajahnya yang penuh cinta, hal yang sama dituntut juga dari kita. Memandang sesama dengan cinta Allah, artinya mata kita terbuka dan hati kita tergerak ketika berhadapan dengan situasi hidup sesama kita yang membutuhkan bantuan kita. Tangan kita tergerak untuk menolong atau melakukan sesuatu terhadap sesama yang sangat membutuhkan bantuan kita. Kadang mungkin hanya berupa sebuah sapaan, senyuman, kehadiran, perhatian, dan doa. Namun hal-hal kecil ini punya nilai dan artinya tersendiri bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan melalui hal-hal yang sederhana dan kecil-kecil bagi sesama di sekitar kita, di tempat kerja kita, dan di mana saja kita berada. Ingat, apapun yang kita lakukan bagi sesama kita yang paling kecil, itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, ini menjadi jaminan bagi hidup kita ketika kelak Tuhan datang dalam kemuliaannya pada akhir zaman. Amin. Para sahabat Monsinyor Gabriel Manek SVD yang dikasihi oleh Bunda Maria Ratu Rosari. Demikian renungan yang sudah dibawakan oleh Suster Maria Sofia PRR dari Italia. Monsinyor Gabriel Manek SVD tetap mendoakan kita. Salam.